gimana ya, mungkin ada sangkut pautnya sama senior yang tadi, sama korban yang bunuh diri mungkin cuman nggak tahu itu untuk penjelasan lebih lanjutnya, nggak tahu gitu kan. Cuman yang saya dapat cerita mistisnya mungkin seperti itu. Selamat malam, balik lagi di channel Gagas Agasta. Seperti biasa, malam kali ini kita ditemani dengan narasumber. Nah, narasumber ini adalah junior saya sendiri yang bernama Kang Ihwan Yuna Pratama. Silakan Kang, diperkenalkan dulu diri pribadi. Oke ya, perkenalkan, nama Ihwan Yuna Pratama. Alamat saya dari Kadipaten dan asal sekolah saya yaitu dari Madrasah Aliyah Darul Ulum PW Majalengka. Oke. Alamat sekarang tempat tinggal di mana, Kang? Kalau tempat tinggal sekarang di Maja ya, karena lagi mondok. Cuman saya aslinya itu dari Kadipaten. Oke, dari Kadipaten berarti kan. Nah, Kang Ihwan ini adalah seorang Purna Paskibraka Indonesia tahun 2019 ya, Kang? Iya, tahun 2019. Waktu itu bertugas di mana, Kang? Nah, waktu itu saya bertugas jadi pasukan 17, bertugas di pagi dan sore. Gimana nih, Kang, melihat kondisi pada saat ini yang memang sedang pandemi corona? Oh, untuk paskibrakanya ya, paskibrakanya. Kalau untuk menurut saya sendiri sih ya agak sedih lah, soalnya mungkin waktu sebelum-sebelumnya yang namanya hari kemerdekaan itu biasanya dirayakan dengan semegah-megahnya. Karena itu adalah yang dimana hari ulang tahun Indonesia. Betul. Nah, karena mungkin itu perjuangannya yang sangat begitu berat, maka kita merayakannya harus jangan seperti biasa saja. Makanya harus dipersiapkan segala macam dan semeriah mungkin. Nah, ya sedihnya seperti itu. Karena gara-gara COVID mungkin pengibaran nggak bisa seperti sebelum-sebelumnya gitu. Iya. Jadi hanya beberapa orang ya, Kang? Iya. Karena memang Agustusan itu adalah acara yang sangat sakral setiap tahunnya ya, Kang? Iya. Oke, mungkin kita akan masuk langsung ke cerita intinya, karena Kang Ihwan ini punya sedikit cerita yang bisa dibagikan ke kita semuanya. Tempatnya di mana nih, Kang? Jadi buat masalah tempat yaitu dari gudang ilmu lah, jadi tempat pencarian ilmu, yaitu sebuah pondok pesantren yang pernah dialami dan ditinggali oleh saya di sana. Nah, itu ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, silakan tetap tonton video ini dan stay tune terus setelah pesan-pesan yang berikut ini. Oke teman-teman, tadi kita break sejenak karena ada pesan-pesan yang disampaikan. Langsung aja kita masuk ke ceritanya, kan. Tadi kan dibilang bahwa tempatnya itu terjadi di pondok pesantren. Iya, Ya kan? di Gimana tuh, Kang, awal mula terjadinya kisah tersebut? Ya, jadi sebenarnya ini sebuah pengalaman mistis yang mungkin yang pernah saya rasakan dan juga yang pernah rekan-rekan saya rasakan gitu kan. Jadi bukan hanya saya. Nah, awal mula saya waktu itu setelah lulus sekolah dasar, saya lanjut ke pondok pesantren. Nah, ketika saya lanjut ke pondok pesantren,
Mungkin di situ saya awam. Nah, yang namanya rasa takut mungkin itu enggak, karena belum tahu ya kan. Karena nggak tahu yang namanya seperti makhluk-makhluk gaib gitu kan. Karena kita nggak tahu celah-celahnya itu tempatnya di mana, diamnya di mana, dan sarangnya di mana. Jadi ya kita sebagai murid baru ya polos lah ya. Yang jelas ketika saya masuk dan saya di tempat tidurkan di asrama Qiyam, yang dimana asrama itu yang mungkin asrama yang paling lama. Nah, karena pondok pesantren itu asal mulanya dibangun ya mungkin dari penjajahan Belanda itu masih ada. Berarti udah dari zaman dulu sekali? Iya, udah dari zaman dulu. Karena yang pencetusnya juga itu adalah pahlawan, pahlawan nasional. Nah, ketika udah masuk di sebuah asrama dan saya udah menginap di situ, yang mungkin di hari pertama, hari kedua itu nggak ada yang namanya rasa mistisnya gitulah, nggak ada mungkin ya, karena mungkin hari selanjutnya udah adaptasi dan juga bisa berkat dengan kakak kelasnya. Disitulah baru ada cerita-cerita mistis. Nah, ketika sudah dapat cerita kabar seperti itu, yang dimana mungkin beda dengan yang diceritakan. Nah, yang saya alami ketika saya waktu itu di kamar paling ujung dekat WC. Nah, di kamar paling ujung dekat WC yang saya dengar waktu itu pernah, ya mungkin dengarnya entah itu apa ya, karena saya mendengarnya itu ketika bangun tidur, yang dimana ya mungkin agak kurang jelas lah pendengarannya gitu kan. Ketika saya bangun tidur, kalau bahasa Sundanya mah ngalilir lah. Nah, waktu itu saya mendengar ada suara kaki menghentak lantai, duk, seperti yang jalan, duk. Nah, di akhir kamar mandi itu ada sebuah sebuah dapur. Nah, yang dimana dapur itu dapur umum yang untuk seluruh santri, bisa masak lah, bisa segala macam di situ lah, segala bebas lah, segala apa aja yang mau dilakuin kalau misalkan mau makan gitu. Nah, di situ ketika duk kayak yang jalan menuju dapur, ada suara terang. Tuh sering berkali-kali. Piring pecah ya? Iya. Tapi ya alhasil kalau misalkan kita ditelusuri di pagi harinya nggak ada piring yang pecah, nggak ada barang yang jatuh, nggak ada. Mesti kalau misalkan emang iya nggak ada yang pecah, pasti kan harus ada barang yang jatuh. Nah, jadi seperti itu. Berarti nggak ada jejak Nggak ada jejaknya yang ditinggalkan gitu. Selanjutnya Kang? Jadi itu cerita mistis di asramanya. Lanjut lagi, itu asrama Qiyam. Ada lagi kan di situ pondok pesantren, termasuk dengan sekolahnya, yang dimana mungkin sekolah itu agak jauh lebih lama juga, sama umurnya seperti pondok pesantren. Ya, itu awal mulanya berdirinya sudah tidak 3 lantai. Ya, jadi sudah 3 lantai, yang dimana cerita mistis di lantai 3 itu ada salah seorang siswa, yaitu siswi putri yang bernama inisialnya S ya, cuman nama panjangnya nggak tahu. Yang konon katanya kata senior dan guru-guru kami bahwasanya di situ ada yang bunuh diri loncat dari lantai 3. Nah, mungkin itu sejarahnya sejarah di sekolah, bukan di pondok pesantren. Cuman yang bisa melihat atau merasakan ada keanehan di lantai 3 itu pasti anak-anak pesantren. Nah, karena yang mungkin yang tinggal 24 jam itu anak-anak pesantren yang di situ, di dalam lingkupan sekolah dan juga pondok pesantren. Nah, terus gimana sih apa yang dirasakan, apa yang dilihatnya? Waktu itu pernah senior saya sama rekan saya juga kebetulan ya. Senior saya mungkin ya karena udah senior, udah jadi kakak kelas, mungkin udah biasa. Waktu saya kelas 7, dia kelas 9. Dia jalan ke belakang kobong, ke belakang asrama, dan akhirnya dia lihat bahwasanya di situ ada sosok wujud putih. Mungkin nggak tahu itu sosok gaib ataupun itu ada yang iseng. Yang jelas ketika dia melihat sosok itu, rasanya itu beda. Jadi dia langsung gemeteran lah, segala macam lah, kayak panas tiris, kayak segala macam kayak gitu, merinding. Habis itu mungkin karena dia udah biasa, mungkin udah nggak 1 kali 2 kali melihat hal yang seperti itu, jadi dia
menanganinya dengan santai gitu kan. Langsung saja dia bergegas langsung pergi dan dia menceritakan kepada teman-temannya. Nah selanjutnya lagi itu rekan saya sama seperti itu, cuman beda waktu, beda hari ketika jalan ke situ, dan alhasil sama percis dia melihat seperti itu, dan dia melihat 2 orang dengan senior yang pernah melihatnya. Nah ketika pas si juniornya melihat sosok gaib itu yang putih itu di lantai 3, dia langsung tidak bisa bergerak, nggak bisa berkutik, diem aja entah kenapa. Dan dia bisa sadar lagi ketika dia dipukul pundaknya sama senior yang pernah melihat sebelumnya kayak gitu. Nah jadi gimana ya, mungkin ada sangkut pautnya sama senior yang tadi sama korban yang bunuh diri mungkin, cuman nggak tahu itu untuk penjelasan lebih lanjutnya nggak tahu gitu kan. Cuman yang saya dapat cerita mistisnya mungkin seperti itu. Itu korban bunuh dirinya itu siswa atau siswi, Kang? Siswi, perempuan. Siswi. Iya. Gara-gara apa? Kronologinya gitu. Buat kronologinya mungkin karena saya kurang tahu ya. Cuman sekilas infonya dari rekan-rekan saya, entah itu benar atau tidak infonya seperti apa. Yang jelas nggak tahu dia lagi gurau, nggak tahu dia lagi bercanda sama temannya, ataupun ada beban masalah hidupnya atau apa, nggak tahu. Mungkin ya nggak jauh dari seperti itu, dia loncat dari lantai 3. Kalau misalkan ada beban masalah mungkin dia loncat, tapi kalau misalkan dia lagi gurau mungkin kepleset tidak sengaja kayak gitu. Cuman saya nggak tahu. Gitu. Oke. Itu sangat gede sekali ya, apalagi namanya di pondok pesantren. Kemudian pada saat itu masih sekitar umur 14-an ya, Kang? Ya, 14 tahun. 13. Udah harus hidup mandiri dan sering mengalami hal tersebut. Iya. Gimana sih, Kang? Apakah kita pada dasarnya ingin kabur atau gimana? Sebenarnya sih kalau misalkan kita menghadapi makhluk-makhluk gaib seperti itu ya wajar lah. Yang namanya dunia, yang namanya bumi itu bukan hanya manusia yang hidup. Ada juga makhluk gaib cuman tak kasat mata. Ada juga makhluk lainnya seperti manusia, hewan, itu yang mungkin bisa kita lihat. Bagaimana ketika kita melihat hal sosok gaib, apakah kita harus lari? Apakah kita harus ada rasa takut? Nggak usah. Jadi intinya kita kalau misalkan melihat sosok gaib ataupun hantu seperti itu, jin, syaitan, yang kita harus lakukan adalah yakin bahwasanya kita punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kebanyakan orang ketika ada sosok gaib kayak gitu segala macam langsung lari lah, kayak gimana lah, ataupun karena imannya lemah langsung kerasukan lah, kayak gitu segala macam. Yang jelas kita baca ayat Al-Quran dan juga yakin percaya sama Allah, pasti dia tidak akan mengganggu kepada diri kita. Waktu di pondok pesantren nih, Kang, berarti sekitar berapa tahun tuh, Kang? 3 tahun? 3 tahun. Ditambah sekarang mondok lagi ya, Kang? Iya, mondok lagi. Jadi hampir 6 tahun beres itu, Iya. mondok terus. Di pondok pesantren yang sekarang mungkin, Kang, ada satu hal yang... Oh iya, ada lagi di pondok pesantren yang sekarang, itu beda lagi tempatnya, agak lebih jauh lagi, lebih ke atas lagi. Jadi ada perpindahan pondok, ya pondok yang baru nih, pondok yang baru. Awalnya itu pondoknya di daerah pegunungan, agak bawah lah. Jadi nggak agak gunung, agak kakinya lah, kaki gunung. Di situ ya mungkin karena awal banget baru gitu kan bangunannya, yang saya rasakan di situ nggak ada apa-apa, nggak ada hal-hal yang mistis gitu. Nah ketika saya ada interupsi pindah dari ustadz saya, guru saya, kita pindah asramanya pindah ke selanjutnya yang lebih atas, ada asramanya di atas. Nah ketika asrama itu, mungkin itu asramanya agak lama lah, karena bangunannya juga bangunan beda gitu kan. Bangunan tempo dulu sama tempo sekarang beda. Nah dari luarnya juga udah beda gitu kan. Nah ketika pas
saya masuk ke asrama yang di atas itu barengan, asramanya pembimbingnya ustadz saya, bareng ada istrinya, ada anak-anaknya, ada rekan-rekan saya juga di situ. Nah pas waktu itu ketika udah pindah, setelah diazanin semua, tiap pojok, tiap rawan-rawan gaib gitu kan, Tiap sudutnya. ya tiap sudutnya sudah diazanin, udah beres. Ketika hari-hari selanjutnya si anak guru saya itu kebanyakannya nangis aja tiap malam. Umur berapa itu Kang? Umur bulanan lah. Oh bulan. Bulanan, nggak belum 1 tahun ya, segituan lah, nangis segala macam gitu. Karena mungkin ya emang nggak tahu gitu kenapa, karena sebelumnya juga mungkin di asrama sebelumnya nggak seperti itu. Nah tapi kenapa ketika pindah ke asrama selanjutnya si anak itu bersikap berbeda, nangis terus kayak gitu. Pernah nggak sih Kang waktu kita di pondok pesantren ini akan mempelajari hal untuk bisa melihat makhluk tersebut, kayak misalkan buka mata batin? Oke. Jadi kalau untuk masalah bisa melihat kayak gitu, itu mungkin ada beberapa hal ya. Ya mungkin ada rekan-rekan saya juga yang bisa melihat ataupun yang bisa merasakan bahwasannya di situ ada sosok gaib. Itu hanya beberapa orang, hanya orang-orang tertentu. Yang dimana seumuran kita lah, seumuran 17 tahun, 18 tahun, ataupun ada yang lebih muda, itu biasanya faktor keturunan dari seorang kakek atau ayahnya. Yang dimana dia mungkin ahli dalam ya pengertian gaib kayak gitu. Oke. Nah, sebelum ditutup acara nih Kang, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman di rumah nih Kang, selaku orang awam yang memang baru pertama kali masuk pondok pesantren. Ya kalau misalkan mau masuk pondok pesantren, yang harus kita dilakukan intinya jaga sikap, harus itu ya, jaga sikap dan niatkan ketika masuk pondok pesantren tolabul ilmi. Niatnya karena Allah, jangan karena apa-apa, jangan sampai karena orang tua. Misalkan orang tua nyuruh kita, kebanyakan kan orang tua nyuruh kita untuk masuk pondok kan, jadi beban-bebannya karena saya pingin karena orang tua. Jangan seperti itu, kita niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Jadi ketika ada problem, ada permasalahan di pondok seperti menemukan hal-hal gaib ataupun ada problem-problem lainnya, kalau misalkan kita niatnya sudah karena Allah, ya pasti ada jalannya gitu. Dalam hal mencari ilmu, misalkan kebanyakan kan anak-anak pondok itu yang susah kayak belajar ilmu nahu, apalagi kayak jurumiyah, terus kitab-kitab kuning selanjutnya. Itu mungkin kalau misalkan bagi orang-orang yang agak lama pahamnya, mungkin beda niatnya gitu kan. Niatnya intinya kita niatnya harus karena Allah. Kalau misalkan kita sudah niatkan karena Allah, niatnya benar, niatnya karena Tuhan kita sendiri, pasti ada jalannya. Oke, tadi kita udah dengarkan isi daripada apa yang ada di pondok pesantren, kemudian hal gaib yang dialami oleh Kang Ikhwan, dan pesan-pesannya tadi udah disampaikan. Instagram nih Kang, untuk teman-teman di rumah barangkali ada yang mau kenal sama Akang, silakan. Apa nih? Instagram saya _Pratomo_. _Pratomo_. Nanti dicantumkan di deskripsi ya Kang, dan di sini dicantumkan. Dan ternyata Kang Ikhwan ini punya cerita pendakian juga, dan seorang pendaki juga ya Kang. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau ngajak mendaki, langsung aja DM ya Kang. Boleh. Gimana Kang? Tadi ada yang mau disampaikan lagi? Yang saya sampaikan ya mungkin itu karena saya jenuh lah di pondok pesantren gitu kan. Karena yang dialami oleh saya ketika di pondok pesantren, ketika pulang rasanya ingin di luar rumah, jadi ingin merasakan bahwasanya suasana di luar itu seperti apa. Jadi saya niatkan karena Allah juga, saya ingin tafakur ke alam, jadi saya kebiasaannya muncak-muncak ke gunung gitu. Nah itu, dan ada cerita mistisnya. Jadi untuk teman-teman yang penasaran dengan cerita mistis Kang Ikhwan waktu pada saat pendakian, kita akan membuat konten berikutnya ya Kang. Nanti insya Allah kita ketemu lagi dan buat konten tentang pendakian.
Mungkin cukup sekian Kang. Oke, cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Kita pamit undur diri, dan teman-teman yang belum subscribe ke channel Gagas Agasa silahkan subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya biar nanti kalau ada notifikasi ke handphone kalian bisa langsung diklik dan ditonton. Jangan lupa komen dan share ya. Oke, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa.